Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita masih dapat berkumpul di bumi Allah ini. Salawat berangkaikan salam marilah kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga di yaumil mahsyar kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan ceramah mengenai judul Tata Cara Sholat Menurut 4 Mazhab. Yang pertama dalam hal niat. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum melafalkan niat menjelang takbiratul ihram. Menurut Imam Syafi'i dan pengikut mazhab Imam Abu Hanbal dan pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal adalah sunnah, karena melafalkan niat sebelum takbir dapat membantu mengingatkan hati agar seseorang lebih khusyuk dalam melaksanakan sholatnya. Jika seseorang melafalkan niat namun tidak sesuai dengan niatnya, seperti melafalkan niat sholat asar tetapi niatnya sholat zuhur, maka yang dianggap adalah niatnya, bukan lafal niatnya. Sebab apa yang diucapkan oleh mulut ialah sholat asar bukanlah niat, ia hanya membantu untuk mengingat hati. Salah ucap tidak mempengaruhi niat sepanjang niatnya itu masih benar. Menurut pengikut mazhab Imam Malik dan pengikut mazhab Imam Abu Hanifah, melafalkan niat sebelum takbir tidak disyariatkan atau bid'ah, kecuali bagi orang yang terkena penyakit waswas atau peragu terhadap niatnya. Hukum melafalkan niat. Menurut penjelasan Malik, hukum melafalkan niat menyalahi keutamaan atau khilaful aula. Tetapi bagi orang yang terkena penyakit waswas, hukum melafalkan niat adalah sunnah. Menurut penjelasan Al-Hanafiyah, hukum melafalkan niat adalah bid'ah, namun dianggap baik atau istihsan. Hukum melafalkan niat bagi orang yang terkena penyakit waswas. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Ulama sepakat mengatakan bahwa takbiratul ihram adalah termasuk rukun sholat. Kunci sholat adalah bersuci, dan yang mengharamkannya atau dari perbuatan selain perbuatan sholat adalah takbir, dan penghalalnya adalah salam. Maliki dan Hambali, kalimat takbiratul ihram adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Syafi'i boleh mengganti kata Allahu Akbar dengan Allahu Al-Akbar ditambah alif dan lam pada kata Akbar. Hanafi boleh dengan kata lain yang sesuai atau sama artinya dengan kata tersebut, seperti Allah Al-Azam dan Allah Al-Azam, Allah yang Maha Agung dan Allah yang Maha Mulia. Khilaf ulama, Syafi'i, Maliki, dan Hambali sepakat bahwa mengucapkannya dalam bahasa Arab adalah wajib, walaupun orang yang sholat adalah bukan orang Arab. Hanafi sah mengucapkannya dengan bahasa apa saja, walau yang bersangkutan bisa bahasa Arab. Semua ulama sepakat syarat takbiratul ihram adalah semua yang disyaratkan dalam sholat. Kalau bisa melakukannya dengan berdiri, dan dalam mengucapkan kata Allahu Akbar itu harus didengar sendiri, baik terdengar secara keras oleh dirinya atau dengan perkiraan jika ia tuli. Yang ketiga adalah berdiri.
Menurut semua ulama mazhab bahwa berdiri dalam sholat ialah wajib, dari mulai takbiratul ihram hingga rukuk. Harus tegap. Bila tidak mampu duduk, ia boleh sholat dengan telentang miring ke kanan, seperti menghadap seseorang di liang lahat dengan menghadap badannya ke kanan. Kesepakatan menurut semua ulama, kecuali Hanafi. Hanafi berpendapat, jika tidak bisa duduk, ia boleh terlentang dan menghadap ke kiblat dengan dua kakinya, sehingga isyaratnya dalam rukuk dan sujud tetap menghadap kiblat. Apabila tidak mampu miring ke kanan, maka menurut Syafi'i dan Hambali, ia boleh sholat telentang dan kepalanya menghadap ke kiblat. Jika tidak mampu, ia boleh mengisyaratkan dengan kepalanya atau dengan kelopak matanya. Hanafi, bila sampai pada tahap ini tetapi tidak mampu, maka gugurlah perintah sholat baginya. Hanya ia harus melaksanakannya atau mengkodanya bila telah hilang atau sembuh dari yang menghalanginya. Maliki, bila sampai pada tahap ini, maka gugurlah perintah sholat terhadapnya dan tidak diwajibkan mengkodanya. Baik, itulah ceramah singkat dari saya Nur Fadilah Kawakib yang bertemakan tata cara sholat menurut 4 mazhab. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.